Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Sebelumnya, perkenalkan saya Mia Maulidia dengan NIM 2124 1010 3004 dan teman saya Dejen Putra Pratama dengan NIM 2124 1010 31 dan Dimas Ilham Prayoga 2124 1010 3048. Nah, di salah satu ini kita disuruh untuk membuat fungsi rekursif menghitung bilangan Fibonacci ke n. Next. Langsung ke. Nah, di sini terdapat sebuah kode yaitu untuk ini penjelasannya yaitu jika n tidak lebih kecil dari 2 maka akan mereturn nilai 1. Bila syarat tidak memenuhi maka akan masuk ke dalam else yaitu fib n min 1 plus fib n min 2. Contohnya di sini saya menggunakan yang bilangan Fibonacci ke-5. Bilangan Fibonacci ke-5 ini tidak lebih kecil dari 2, maka akan masuk ke else dan akan di-return dan juga akan merekursi nilai tersebut sampai lebih kecil dari 2. Next. Dan ini untuk hasilnya, bisa di next lagi. Nah, di sini ada pohon rekursif dari Fibonacci, yaitu di sebuah pohon rekursif ini terdapat perulangan atau return yang menunjukkan bahwa jika ada pemanggilan kembali fungsi Fibonacci ini. Dan di sini terdapat pohon rekursif menghitung Fibonacci X min 1 atau di depan sini ada 4 min 1 plus hitung Fibonacci 4 min 2 dan 4 atau X atau 4 tersebut merupakan inputan dari user sendiri dan perhitungan ini akan dipending dan akan melakukan perulangan kembali yang memakai tulisan warna biru ini adalah Fibonacci 2 yang masuk lagi ke fungsi awal dan barulah akan dieksekusi di sebelah sini. Jadi total keseluruhan Fibonacci bila ada 3. Untuk selanjutnya di sini next. Nah, di sini ini disuruh untuk membuat fungsi rekursif untuk mengecek apakah sebuah list bilangan integer merupakan palindrom atau bukan. Next. Nah, di sini outputnya adalah jika ini palindrom akan menghasilkan output yakni tulisan ini palindrom, dan jika bukan palindrom akan menginputkan ini bukan palindrom.
dan percabangannya direturn kembali di bilangan palindrom. Next. Nah, ini hasilnya untuk bilangan yang menyatakan ini palindrom. Next, bond recursive. Nah, di sini ada bilangan, ada pohon rekursif yang seperti ini. Jika yang diinputkan adalah 1, 2, 3, 4, 4, 3, 2, 1, ini akan masuk ke bilangan palindrom. Karena bilangan palindrom merupakan bilangan yang tetap terlihat sama jika digit dari bilangan dibalik. Di sini fungsi dari 1 banding min 1 ini adalah digunakan untuk list di awal dan di akhir. Yang list ini akan berkurang satu per satu sampai listnya kosong seperti bagian bawah ini. Seperti yang sudah dibilang di awal tadi, perhitungan ini akan dipending dan akan dieksekusi di sebelah kanan. Untuk selanjutnya bisa dilanjutkan oleh teman saya. Oke, baik. Di sini terdapat soal yang ketiga. Nah, di mana di sini diminta untuk datanya itu ialah memanggil dan antrian. Jadi, yang pertama adalah panggil. Bilangan sama dengan 0 yang mempresentasikan nomor yang saat ini dilayani kasir, dan antrian itu bilangan sama dengan 0 mempresentasikan nomor nasabah terakhir yang mengambil nomor antrian. Nah, pada soal kali ini diminta terdapat beberapa operasi. Yang pertama itu ada up panggil. Nah, di sini tujuannya menaikkan nilai panggil sebanyak 1. Bila sebelum operasi ini dieksekusi nilai panggil sama dengan antrian, maka panggil tidak diinkremen. Yang kedua, up antrian. Jadi di sini tujuannya menaikkan nilai antrian sebanyak 1 increment, terus juga reset, ada reset, jadi memberikan nilai 0 pada panggil dan antrian. Kemudian ada get panggil, yaitu mengembangkan return value. Nah, di sini tujuannya itu adalah untuk ya nilai panggil saat ini. Kemudian ada get antrian untuk mengembalikan return value nilai panggil saat ini. Nah, di sini diminta untuk mengimplementasikan ADT abstract data type antrian bank menjadi struktur data. Kemudian diminta untuk membuat struktur data dan disimulasikan kejadiannya sebagai berikut. Satu nasabah mengambil nomor antrian, satu nasabah mengambil nomor antrian, terus dilayani, mengambil nomor antrian, kemudian dilayani, seperti itu. Kemudian, nah, maka codingannya kurang lebih seperti ini. Jadi dimulai dengan nama kelasnya terlebih dahulu, yaitu di sini namanya kelas antrian. Kemudian terdapat base case-nya, yaitu panggil sama dengan 0, antrian sama dengan 0. Karena di sini akan menciptakan ADT terlebih dahulu, maka dibentuklah dev init, di mana parameternya itu terdapat 3, yaitu save, dengan tujuan untuk mengupdate data yang baru atau data terkini. Nah, kemudian ada panggil sama dengan 0, antrian sama dengan 0. Nah, kemudian save.panggil itu sama dengan panggil. Jadi, biar variabelnya ini tuh save-nya itu bisa dipanggil ke setiap fungsi yang ada gitu loh. Kemudian ada save.antrian sama dengan antrian. Kemudian, nah, sesuai yang diminta tadi, ada operasi panggil, maka di sini kelompok kami membuat fungsi panggil. Nah, untuk mengupdate itu terdapat parameter save. Nah, di sini kemudian jika save.panggil sama dengan save.antrian, nah maka akan direturn nilainya ke panggil itu menjadi nomor antrian belum ada. Nah, itu kalau misalkan masih kosong atau bisa dikatakan belum ada antrian sama sekali. Dan kemudian save.panggil ini akan menambah sama dengan 1 seperti itu. Kemudian operasi kedua ada def up antrian dengan parameter save pula.
Nah, di sini juga akan menambah save.antrian plus sama dengan 1. Kemudian, karena sesuai dengan namanya, pada operasi ketiga kali ini itu menggunakan fungsi dengan nama reset. Kemudian parameternya save. Nah, di sini save.panggil sama dengan 0 dan save.antrian sama dengan 0. Sehingga sesuai dengan namanya, maka antrian dan juga panggilan akan di-reset menjadi 0. Seperti itu. Kemudian ada def get panggil, save dengan parameternya. Nah, di sini akan membalikan nilai return save.panggil seperti itu. Kemudian ada def get antrian, save. Nah, di sini berisi return save.antrian. Seperti itu. Jadi, tujuannya adalah untuk ya memanggil return memanggil save.antrian dan save.panggil itu sendiri. Kemudian, nah di sini antrian sama dengan antrian. Nah, jadi di sini tuh sebagai variabel ya. Kemudian antrian ini itu karena sesuai dengan namanya, maka di sini kami memanggil up antrian, up antrian, up antrian, terus ada panggil, up panggil, up panggil, up panggil, up antrian dan up panggil seperti itu. Kemudian akan di print seperti ini. Jadi dengan eh, output nomor antrian saat ini antrian get antrian. Jadi ya, sesuai dengan get antrian tadi, maka akan memanggil nomor berapa yang akan dipanggil dan juga yang kedua, print nomor yang dipanggil maka akan sesuai dengan apa yang dipanggil. Mohon maaf tadi sesuai antriannya gitu ya. Seperti itu. Yang get antrian dan get panggil itu sesuai dengan yang dipanggil nantinya. Seperti itu, next-nya. Nah, jadi output-nya seperti ini. Jadi nomor antrian saat ini itu sama dengan 4. Nomor yang dipanggil sama dengan 4. Jadi disesuaikan dengan data yang terbaru juga, data yang sudah diupdate, yaitu menggunakan parameter save seperti itu. Oke, next-nya bisa dijelaskan oleh teman saya, silakan. Oke, baik. Di sini saya akan melanjutkan soal yang keempat ya. Di mana soal yang keempat ini adalah soal tentang titik dua dimensi. Nah, di sini kita sudah disiapkan data dan operasinya. Nah, untuk datanya di sini ada X dan Y, di mana X dan Y ini merupakan sebuah bilangan yang representasikan X dan Y tadi untuk datanya. Kemudian untuk operasi di sini kita akan melakukan sebuah operasi yaitu ada geser horizontal dengan parameter yaitu dx, yaitu fungsinya untuk menggeser titik itu secara horizontal sejauh dx, sejauh parameter yang dimasukkan nanti. Nah, untuk menggesernya ini boleh ke kiri maupun ke kanan. Jadi nanti boleh negatif maupun positif ya. Nah, untuk geser vertikal ya hampir sama dengan geser horizontal, bedanya ke vertikal ini berarti menggeser ke atas dan juga ke bawah. Kemudian kita akan membuat sebuah operasi yaitu hitung jarak, di mana hitung jarak ini akan di dalamnya ada ya, parameter titik lain. Nah, fungsi dari operasi hitung jarak ini untuk menerima inputan titik lain yang juga bertipe titik dua dimensi. Nah, kemudian menghitung jarak antara titik ini dengan titik yang lain dan juga mengembalikan nilainya atau mereturn value value jarak dalam nilai positif. Nah, kemudian ada getX. Nah, getX ini untuk mengembalikan atau mereturn value dari nilai X. Kemudian getY juga untuk mengembalikan ataupun mereturn value dari nilai dari nilai Y. Nah, kemudian ini merupakan sebuah soalnya ataupun perintahnya ya. Kita diminta untuk mengimplementasikan ADT titik dua dimensi menjadi struktur data. Kemudian kita akan nantinya di dalamnya akan membuat sebuah titik T1, membuat titik T2, membuat titik T1 dengan koordinat awal 2,3, kemudian membuat titik T2 dengan koordinat awal 4,5 dan seterusnya. Mungkin bisa lanjut ke codingan langsung. Nah, untuk codingannya mungkin seperti ini ya. Kita pertama membuat sebuah kelas, di mana di mana kami ini menamai kelas ini dengan titik 2D. Kemudian di dalamnya ada base case X dan Y, yaitu sama dengan 0. Nah, kemudian kita membuat sebuah konstruktor ya. Konstruktor yaitu definite ini dengan parameternya yaitu self, X sama dengan 0 dan juga Y sama dengan 0 dengan
fungsinya untuk menyimpan nilai dari X dan Y itu ke dalam nilai self tadi ya. Nah, kemudian sesuai dengan operasi yang sudah diberikan di soal, kita di sini membuat sebuah operasi yaitu geser horizontal, yaitu untuk menggeser titik tersebut secara horizontal, baik ke kanan maupun ke kiri. Dengan parameternya yaitu self dan juga dx. Dx ini nanti adalah inputan ataupun ya jarak yang dimau oleh user untuk menggeser titiknya tersebut. Nah, geser horizontal ini di dalamnya yaitu akan dx nanti akan disimpan ke dalam variabel self x ini ya. Nah, untuk geser horizontal sama dengan nah geser vertikal ini sama dengan geser horizontal, bedanya cuma dia akan dia akan menggeser secara ke atas maupun ke bawah. Nah, kemudian kita akan menghitung jarak. Nah, di sini fungsi dari menghitung jarak ini parameternya ada self dan juga titik lain, di mana titik lain ini ya nanti akan dihitung jaraknya. Kemudian di sini kita akan mencari terlebih dahulu jarak X. Nah, untuk mencari jarak X tersebut kita menggunakan kita akan memanggil get X dari titik lain dan juga get X dari self dari eh, dari base case-nya tersebut. Nanti kita dari titik lain tersebut akan dikurangi dengan get X ataupun dengan titik X yang ada di self tersebut. Kemudian untuk Y juga begitu, kita akan mencari tersebut ataupun mencari jarak dari titik tersebut dengan mengurangi titik Y dari titik lain ini dengan titik Y di self tersebut. Nah, kemudian dari jarak X dan juga jarak yang sudah diketahui, nantinya kita akan mencari dengan rumus Pitagoras di sini. Nah, kemudian hasilnya nanti dimasukkan ke dalam variabel jarak. Nah, variabel jarak tersebut nanti akan di-return value-nya supaya nanti bisa memunculkan nilai dari jarak tersebut. Nah, kemudian di sini ada fungsi getX, yaitu untuk mengembalikan titik X-nya. Kemudian ada fungsi getY untuk mengembalikan titik dari Y tersebut. Nah, kemudian di sini kita akan membuat sebuah titik ya, titik T1 dan juga titik 2, di mana titik T1 yaitu koordinatnya 2,3 dan juga titik T2 koordinatnya 4,5. Nah, ini untuk perintahnya ya, di mana kita akan menggeser secara horizontal titik T1 dengan jarak yaitu min 3. Berarti titik T1 nantinya akan digeser ke sebelah kiri sebanyak 3 koordinat, ya 3 titik lah. Kemudian titik 1 juga digeser secara vertikal sejauh min 7, berarti titik T1 ini digeser ke bawah sebanyak 7. Nah, kemudian kita akan menampilkan yaitu koordinat titik 1 sekarang nantinya. Kemudian titik T2 juga digeser secara horizontal dan juga vertikal. Secara horizontal titik T2 digeser sejauh 15 titik, berarti 15 titik ke kanan, dan juga vertikal titik T2 ini digeser ke atas sebanyak 9 titik. Kemudian kita akan menampilkan koordinat titik ini tipe ya. Maksudnya menampilkan koordinat titik T2 sekarang. Nah, kemudian dari koordinat titik T1 sekarang dan juga titik T2 sekarang nanti akan dicari menggunakan hitung jarak, yaitu jarak antara titik T1 dan juga titik T2. Mungkin untuk outputnya bisa lanjut. Nah, seperti ini ya. Ini untuk koordinat titik T1 sekarang setelah digeser sebanyak min 3 dan juga min 7, yaitu menjadi min 1, min 4. Nah, kemudian koordinat titik T2 sekarang setelah digeser sebanyak 15 ke kanan dan juga tadi 9 ke atas, yaitu menjadi 19,14. Nah, kemudian jarak dari T1 dengan T2 setelah dihitung jarak menggunakan sebuah rumus Pitagoras tadi, hasilnya yaitu 26,90907 dan sekian. Nah, itu untuk untuk titik T2 dimensi tadi. Oke, lanjut untuk soal selanjutnya. Nah, ini untuk soal
tentang array ya, di mana kita diminta untuk membuat sebuah array yaitu berukuran 10, kemudian set semua data di array yang dibuat itu dengan nilai 10. Nah, kemudian kita diminta juga untuk mengisi elemen kedua dengan nilai 8, kemudian elemen keempat dengan 100, dan elemen ke-0 dengan 50. Kemudian kita diminta juga untuk mencetak elemen indeks kedua, keempat, ke-8, dan juga ke-9. Nah, kemudian kita diminta juga untuk menambahkan function getMax yang digunakan nanti untuk mencari nilai terbesar dari array tersebut. Kemudian yang terakhir kita diminta untuk menambahkan function cari posisi dengan parameternya val yang berguna untuk mengembalikan array berukuran sama dengan isi 1 jika elemen array tersebut lebih besar dari val dan 0 jika tidak lebih besar dari val ataupun nilainya false ya. Oke, lanjut ke codingannya. Nah, untuk codingannya seperti ini ya. Yang pertama kita akan mengimportkan sebuah library yaitu ctypes. Nah, kemudian juga kita akan membuat sebuah kelas yaitu kelas array yang di dalamnya terdapat beberapa fungsi. Yang pertama yaitu fungsi constructor terlebih dahulu yang isinya ataupun parameternya yaitu shape dan juga ukuran. Nah, di mana dia akan assert ukuran itu lebih dari 0. Jadi jika ukuran itu tidak lebih dari 0 ataupun kurang dari 0, maka program ini akan langsung berhenti. Karena array itu harus memiliki elemen sebanyak lebih dari 0. Nah, kemudian kita akan memasukkan ukuran itu ke dalam self ukuran. Dan juga kita akan di sini akan mencari ya si types.pyObject dengan dikali ukuran yang akan disimpan ke dalam variabel pyArrayType. Nah, pyArrayType ini akan dimasukkan ke dalam self anggota dari array tersebut. Nah, kemudian isi data ini kosong ya, self.isi data non. Nah, kemudian untuk fungsi selanjutnya itu fungsi untuk mendapatkan panjangnya, yaitu untuk mendapatkan panjangnya ataupun ukuran dari array tersebut, yaitu dengan parameternya self yang isinya itu kita akan mereturn atau mengembalikan sebuah nilai dari self ukuran tersebut. Nah, kemudian kita mempunyai fungsi juga getItem dengan parameter di dalamnya yaitu self dan juga index. Nah, di dalamnya ini ada assert yaitu indeks lebih dari sama dengan 0 dan juga indeks itu kurang dari self.getLength. Jika hal tersebut terjadi ataupun ya jika indeks itu tidak lebih dari ini ya, tidak lebih dari ya maksudnya tidak lebih dari ini, itu akan out of range. Nah, kemudian dari getItem ini nantinya akan mereturn self anggota yang self anggota dari indeks tersebut. Nah, kemudian untuk fungsi setItem di dalamnya yaitu terdapat parameter self, index, dan juga value. Nah, di sini ada assert juga di mana indeks itu harus lebih dari sama dengan 0 dan juga indeks tersebut harus kurang dari self get length. Kemudian jika tidak maka akan out of rank ya. Kemudian dia akan sini self anggota di indeks itu akan disimpan ke dalam variabel value. Kemudian di sini ada isi data. Di sini untuk fungsi isi data ini digunakan untuk mengisi data dari array-nya. Nanti diisi data, maksudnya diisi elemen berapa gitu. Oh ya, maksudnya diisi data dengan angka berapa. Di mana parameternya yaitu di dalamnya ada self dan juga value dari yang kita mau untuk mengisi data tersebut. Kemudian di sini self getLength ini akan dimasukkan ke dalam ke dalam variabel ukuran dan dia akan melakukan perulangan di mana for i in range ukuran. Nah, dia akan memasukkan value ke dalam semua array tersebut secara berulang-ulang gitu sampai array yang paling terakhir.
Nah, kemudian di sini ada fungsi getMax yang digunakan untuk yang mengsort atau ya untuk mencari nilai max dari dalam array tersebut. Kemudian di sini untuk mencari posisi ya, kita menggunakan fungsi def cari posisi dengan parameternya yaitu self dan juga val. Yang dimana nantinya nilai dari array self get length ini akan dimasukkan ke dalam variabel new, dan jika self anggota val itu kurang lebih dari val, maka new isi data itu dalam indeks 1. Kemudian dia akan mereturn list new anggota tersebut. Jika tidak, maka new itu akan ditambahkan isi data dalam indeks 0, kemudian mereturn list new anggota juga. Nah, ini untuk ya perintah-perintahnya ya, di mana nantinya kita akan membuat sebuah array tersebut terlebih dahulu dengan panjang 10 ya. Di sini kita memanggil kelas array, di dalamnya ada 10 untuk menunjukkan bahwa array tersebut panjangnya yaitu 10. Kemudian kita masukkan ke dalam variabel array 1. Nah, kemudian kita akan mengisi data array 1 nilai 10 semua. Jadi kita menggunakan fungsi isi data di sini. Nah, kemudian kita mengset item, di mana kita akan set item dari indeks kedua dengan 8, kemudian indeks keempat dengan nilai 100, dan juga indeks ke-0 dengan nilai 50. Nah, kemudian kita akan menampilkan elemen-elemen dari indeks kedua, keempat, ke-8, dan ke-9 dengan menggunakan fungsi getItem, yaitu kita panggil array1.getItem, kemudian di dalamnya indeksnya ya, indeks kedua, 4, 8, dan juga 9. Nah, kemudian kita akan menampilkan juga elemen terbesar dari array tersebut menggunakan getMax yang sudah kita buat sebelumnya. Nah, kemudian kita akan menampilkan juga list dari anggota array yang sudah kita buat, dan juga kita sudah set item tersebut. Kita sudah ganti-ganti untuk indeks kedua, 4, dan juga 8. Kemudian kita akan mengambilkan juga cari posisi dari array tersebut. Nah, mungkin untuk outputnya bisa langsung. Nah, untuk outputnya mungkin seperti ini ya. Nanti kita akan mengetahui elemen kedua, keempat, dan ke-8, dan juga ke-9, yaitu elemen kedua 8, dan keempat itu 100, ke-8 itu 10, dan 9 itu juga 10. Nah, untuk elemen terbesar berarti kan 100 dari elemen keempat tersebut. Nah, ini untuk list-list ataupun untuk nilai-nilai dalam array tersebut. Indeks ke-0 ada 50, ada 10 untuk indeks pertama, indeks ketiga ada 8, dan lain-lainnya. Nah, kemudian ini untuk cari posisinya ya, karena tadi cari posisinya itu memenuhi, maka mereka bernilai 1 semua. Nah, mungkin untuk presentasi dari kelompok kami cukup sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.